Gue lagi menjalani media invitation dari Chery ini. Pagi-pagi langsung ke Beijing Auto Show hari ini. Halo sobat setir kanan. Selamat pagi sobat setir, balik lagi sama gue Audrey di setir kanan. Dan hari ini ada yang berbeda nih sobat setir, bisa dilihat gue lagi ada di bandara. Dan kenapa gue bisa ada di bandara? Karena hari ini gue lagi menjalani media invitation dari Chery ini. Jadi bareng-bareng sama Chery bakalan pergi kira-kira kemana, tapi sobat setir pasti udah tahu ya, gue bakalan ke Beijing nih sobat setir. Dan gak cuma ke Beijing, gue juga bakalan ke wuhu. Jadi inget kata Rendra nih cuplikannya. Nah gitu sobat setir. Dan di Wuhu juga nanti gue bakalan ngelakuin banyak hal gitu ya. Mulai dari ada media interview juga, terus ada produk launching juga, terus ada test drive juga sobat setir, terus ke factory-nya juga. Jadi kepo banget kira-kira sekeren dan semenarik apa nanti di sana. Dan gue juga bakalan mampir ke Beijing Auto Show juga tentunya nih sobat setir. Jadi kalau misalkan sobat setir kepo, bisa tonton videonya sampai akhir. Dan kalau misalkan kepo juga sama review-review Chery nih, unit-unit Chery setir kanan juga udah pernah nge-review tentunya, bisa klik linknya di atas. Apalagi yang 35X nih, itu yang terbaru ya sobat setir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini gue masih ada di Bandara Soekarno-Hatta. Gue akan segera berangkat ke Beijing dulu. Gitu sobat setir, tungguin terus perjalanan setir kanan. Bye-bye. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Halo sobat setir, hari ini gue udah ada di Beijing Auto Show. Dan ini udah hari pertama nih ya, jadi kemarin udah perjalanan jauh nih sobat setir. Pagi-pagi langsung ke Beijing Auto Show hari ini. Dan kira-kira bakal ngapain aja? Tentunya bakalan ke booth Chery, dan gue bakal lihat ada line up apa aja tuh di boothnya Chery. Dan tentunya akan nge-review juga tipis-tipis nih ya, mobil-mobil yang tentunya pasti keren-keren nih dari Chery. Jadi kalau misalkan penasaran, tungguin terus, karena sekarang gue akan OTW ke boothnya Chery sobat setir. Let's go. Halo sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam venue-nya dan super rame nih, bisa dilihat belakang gue manusia semua. Dan tentunya udah ada di booth Chery juga. Booth Chery di sini super gede juga sobat setir, bener-bener kayak dari ujung ke ujung itu booth Chery semua, dengan line up-nya juga yang memang sangat lengkap nih sobat setir gitu. Dan konon katanya nih sobat setir, Beijing Auto Show ini salah satu pameran mobil terbesar di Asia, bahkan mengalahkan Jepang juga. Keren banget nih sobat setir. Dan dari sekian ratus brand nih ya, brand-brand China itu sangat mendominasi nih di Beijing Auto Show. Salah satunya si Chery ini. Jadi brand di luar China itu konon katanya hanya ada kisaran 30 brandan nih sobat setir. Saya adalah full brand China gitu. Oke, sekarang gue akan ngasih sedikit tour nih ya, kira-kira ada apa aja di booth Chery ini, ada apa aja. Terus kita juga bakal lihat brand-brand di bawah Chery nih ya, kayak misalkan ada Jeco, ada Omoda juga, ada Tigo, dan ada Exit nih sobat setir di sebelah sana. Kalau kelihatan ada Exit ya, jadi Exit itu dia brand under Chery juga, tapi khusus memproduksi mobil-mobil yang lebih besar-besar dan lebih luxury juga, kayak saingannya Alphard gitu sobat setir. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita lihat ke dalam. Oke sobat setir, sekarang gue akan mulai dari brand Jeco. Jadi di depan gue udah ada Jeco G7 PHEV. Warnanya ganteng banget, lucu banget ya buat gue yang cewek dan selalu salfok sama warna dia kayak biru muda gitu, keren. Nah ini sih yang lebih bikin salfok, lampunya. Dari tadi gue ngeliatin kayak, kok gemes ya lampunya, kotak-kotak gitu, bikin semakin keren juga. Nah ini buat velgnya juga dia aero wheels ya. Ini spionnya juga luxury sih menurut gue, dia kayak two-tone juga. Dan handle-nya pop up, ganteng sekali. Nah sobat setir, bagian dalamnya bagus banget. Gue salfok nih buat ngeliat bagian dalamnya tuh, wah kelihatan banget sih materialnya tuh berkualitas, soft touch juga. Terus dia ada kayak stitching-stitchingnya
attention to detail tuh diperhatiin banget ya. Nah, gue udah ada di dalam si Jayco G7 PHEV nih sobat setir. Ini unik banget, jadi dia memang udah full digital ya, nggak ada tombol-tombol fisik, cuma di bagian sini doang nih tombol fisiknya kayak buat mode berkendara, terus hazard, EV, HEV kayak gitu. Nah, sisanya pengaturannya dari sebelah sini, kayak misalnya mau ngatur AC, ini semua dari sini, dia juga udah dual zone, super canggih ya. Terus pengaturan lainnya, jadi ini juga dia Android based juga ya, jadi gampang nih kita buat mengoperasikannya. Support Apple CarPlay, Android Auto juga. Nah, semua bisa dilihat dari sini nih. Keren banget nih sobat setir. Display semua di sini, wallpapernya juga bisa kita ganti-ganti. Mantap. Nah, ini juga untuk instrumen clusternya tentu saja sudah digital juga ya, dan ada radar nih untuk memantau si sopir juga. Tuasnya di sebelah kanan. Keren sekali. Ini juga kapasitif nih sobat setir. Pencetan-pencetannya mantep ya. Nah sobat setir, dan tadi di depan si Jayco G7 PHEV itu ada salah satu mobil line up Chery juga. Ini gue salvok banget karena kayak mobil dari masa depan banget nih ya. Gue kasih lihat nih. Wih, keren banget ya sobat setir, kayak sangat minimalis. Ini juga lampunya kayak lampu digital gitu ya, jadi super keren. Grillnya juga nggak ada, tertutup. Ini minimalis luxury gitu. Terus buat si spionnya sobat setir, keren banget, sangat minimalis. Wih, nih buka pintunya juga dari sini nih sobat setir. Jadi nggak ada handle-nya, semuanya tertutup. Estuma. Dan ini juga bannya juga, wih keren banget, kayak mobil alien ya. Coupe juga, ganteng pol, sangat ganteng nih, apalagi kalau dilihat dari belakang. Beneran kayak mobil alien, keren banget sobat setir, gue suka banget. Oke, sekarang jalan-jalan lagi, lihat lagi ada apa. Nah, sekarang sobat setir, di sebelah gue ada Feng-In A9. Wih, ini sih salah satu mobil yang menurut gue looks-nya tuh dia sederhana tapi elegan gitu. Dan unik banget nih sobat setir, di RL-nya juga dia menyambung sampai ke tengah tuh. Nah, terus buat grillnya juga dia unik nih sobat setir, bentuknya kayak segitiga-segitiga gitu. Keren banget. Dan yang gue salvokin dari mobil ini adalah banyak banget sensornya nih sobat setir. Jadi di bawah si spion ini dia ada sensor, jadi dia bukan kamera juga, tapi sensor. Di bagian sini juga ada sama. Nah, masuk ke bagian belakang, sensornya juga banyak banget nih. Keren ya sobat setir, secara looks, tapi sayang sekali tidak bisa masuk, jadi nggak bisa lihat deh dalamnya kayak gimana. Dan konon katanya nih sobat setir, akselerasinya 0 ke 100 cuma 3,8 detik aja. Tapi mobil ini emang kelihatannya sangat ringkes ya, jadi emang oke banget nih buat dibawa, buat ngebut, compact banget. Dan bannya juga menurut gue ini lumayan besar nih, ringnya di ring 20. Looks-nya juga memang sporty. Keren banget sobat setir. Oke, sekarang jalan-jalan lagi, lihat line up-nya yang lain. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di sayap kirinya dari Bute Chery yang super besar ini. Dan di sini gue menemukan ada Feng-In, lagi brand yang tadi juga udah sempat kita lihat di sayap sebelah sana gitu ya. Nah, ini adalah Feng-In A8. Ini lagi-lagi gue suka nih sama warnanya, dan ini unik banget nih logo Chery-nya tuh, dia bentuknya kayak nggak pop up juga sih ya, dia timbul gitu, terus kayak ada list chrome-nya juga. Terus grill ini gemes banget ya, bolong-bolong gitu sobat setir. Nah, sekarang intip ke bagian interior ini sobat setir. Wih, super luxury banget, dan gue suka banget nih sama material kayak gini nih. Ini bentuknya juga kayak kayu-kayu gitu ya, aksennya. Terus pengaturan joknya elektrisnya dari bagian door trim. Keren sekali. Handle-nya juga nih sobat setir, unik ya bentuknya. Keren banget. Sekarang kita cobain duduk kali ya ke bagian dalamnya. Wow. Ini sebenarnya duduknya. Kita coba dulu duduk yang agak merenah. Oke, duduknya empuk sih sobat setir. Ini enak banget ya buat duduknya. Terus bagian instrumen cluster dan juga head unitnya dia menyatu. Bentuknya juga semi curve gitu. Semuanya juga secara digital. Tapi untuk tuas transmisinya nih, dia ada di bagian sini.
Bentuknya masih joystick gitu ya. Keren. Ada pencetan untuk EV dan juga HEV. Dan ini lucu banget nih sobat setir, bisa diputar-putar. Keren sekali ya. Wih. Mantep banget nih sobat setir. Dia juga dapat sunroof dan panoramik juga. Nah, bagian belakangnya juga luxury banget ya. Ini warnanya gue suka banget. Cerah gitu. Keren banget sobat setir. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di depan si Fullwind yang E6, tapi sayang sekali nggak bisa masuk. Jadi kita lihat eksteriornya sekilas nih ya. Buat lampunya, gue suka banget. Ini tuh sebenarnya dia depannya minimalis banget ya, benar-benar clean. Depannya clean, bawahnya ada grill, terus lampunya juga simple gitu ya kesannya. Keren banget dan elegan juga. Dan sobat setir yang bikin makin elegan adalah si frameless-framelessnya nih. Jadi dia spionnya frameless. Terus pintunya juga kalau dibuka frameless, tapi sayangnya tidak bisa dibuka. Jadi ini keren banget. Terus kalau kelihatannya sobat setir, intip sedikit ke bagian dalamnya, ada gue. Itu sedikit ke bagian dalamnya, itu layarnya besar-besar banget, super besar-besar. Dan tombol fisiknya juga minim, cuma ada sedikit di bagian bawah layar. Keren banget ya sobat setir, ada logo Chery juga nih, gue salvok di bagian tengahnya. Keren sekali, mantep banget sobat setir. Dan gue mau menuju ke jagoan gue adalah Tiggo 8. Ini dia Tiggo 8 yang facelift. Jadi kita akan intip. Sebenarnya dia lagi super rame banget ya sobat setir. Tapi nggak apa-apa, kita intip. Let's go. Nah sobat setir, sekarang di depan gue udah ada salah satu line up yang gue bilang adalah jagoan gue. Dan ini salah satu yang terrame juga nih di booth-nya Chery, yaitu si Tiggo 8 yang facelift. Sekarang kita intip sedikit. Nah, ini adalah Tiggo 8 yang facelift nih sobat setir. Bisa dilihat. Ini tuh dia perubahannya cukup banyak, jadi cukup major ya perubahannya. Kayak di bagian grillnya beneran dia jadi kayak nonjol-nonjol gitu nih, kayak 3D gitu ya. Keren banget. Terus lambang Chery-nya juga bagus banget nih sobat setir. Dia timbul gitu, jadi dia kayak nggak rata sama si grillnya. Nah, buat lampunya dia V gitu ya, dan ini juga tentunya full LED. Wah, ganteng banget nih sobat setir. Gue juga ngeliat di sini ada sensornya, ada kamera. Di bagian grill bawah juga nih masih ada 2 sensor. Keren sekali. Sekarang kita intip bagian sampingnya. Nah, ini dia handle-nya model yang flush ya, jadi pop up gitu. Nah, sobat setir, move ke bagian sampingnya nih. Velgnya dia juga baru, bentuknya jaring-jaring gitu ya. Terus dia size-nya juga di 235/50 R19. Mantap banget nih dari Kumiho si bannya. Buat ininya, handle pintunya nih, dia modelnya flush. Jadi dia pop up ke depan gitu ya. Nah, sobat setir, sekarang move ke bagian belakang nih. Ini keren banget, gue salvok sama si lampunya. Dia kayak diamond-diamond gitu. Keren banget. Spoilernya juga lumayan tebal. Terus lampunya ini dia menyambung nih dari ujung ke ujung. Di tengahnya ada tulisan si Chery-nya. Gitu sobat setir. Dan di bagian bumper bawah nih dia ada attention to detail yang unik ya. Masih diamond-diamond juga. Keren sekali sobat setir. Oke sobat setir, sekarang gue akan mengintip ke bagian interiornya. Di bagian interiornya ini mewah banget ya. Dia juga ini ada kayak aksen kayunya gitu, keren banget. Soft touch juga. Layarnya super besar. Terus ini ada pengaturan mode berkendara yang tinggal diputar-putar aja. Wireless charging juga. Di sini ada touch transmisinya. Instrumen clusternya juga full digital. Terus gue juga ngeliat sedikit banget tombol fisiknya nih, tapi ada tombol yang kapasitif juga di bagian sini. Ini juga bisa nih untuk volume. Sisanya semuanya udah diatur secara full digital. Gitu sobat setir. Dan ini yang masih uniknya adalah si attention to detail yang dari tadi diamond itu gue masih nemuin di bagian door trimnya. Keren banget sobat setir. Nah, untuk press conference sendiri dimulai dengan berbagai sambutan dari para petinggi Chery nih sobat setir, seperti Mr. Chang Guibing, Mr. Xiaon, dan lainnya. Chery sendiri menjelaskan bahwa dirinya sudah tersebar di 40 bagian dunia nih sobat setir, dan memang mengundang berbagai media dari wilayah-wilayah tersebut untuk mengikuti media trip. Keren banget ya. Gak cuma itu, Chery juga mengenalkan beberapa line up-nya seperti Tiggo 9, Chery Omoda E5 yang memang baru pertama kali juga diperkenalkan di China.
Oke Sobat Setir, ini udah hari baru dan sekarang gue udah ada di tempat test drive dari Chery. Jadi ini kabarnya Chery emang nyewa tempat ini khusus buat test drive dan ini super besar banget nih Sobat Setir. Mantap banget tuh, dia luas banget tempatnya. Sekarang kita akan ngikutin bakal ngapain aja dan tungguin terus, let's go. Hari ini juga gue nggak sendiri nih Sobat Setir, gue bareng media-media lain. Hai Bang Eja. Hai Sobat Setir. Hai Om Fitra. Halo Sobat Setir Kanan. Sobat Setir Kanan dan media-media lainnya yang lagi pada ngevlog juga. Jadi kita lihat nanti di dalam bakal ada apa. Let's go. Hai Sobat Setir, sekarang udah ada di row 2-nya Tiggo 9 yang baru meluncur kemarin juga nih Sobat Setir. Di row 2-nya sendiri nih dapat armrest, terus juga Twitter, dan juga ada konsol tengahnya nih. Asik, Sobat Setir, kapasitif ya? Iya, kapasitif. Mantep banget. Nih, ada pengaturan elektris. Oke Sobat Setir, pertama-tama gue akan bahas dari posisi duduknya dulu nih. Nah, untuk posisi duduk sendiri dia nyaman banget ya, oke juga. Pengaturan joknya juga elektris nih, terus kursinya empuk, jadi kayak meluk juga nih Sobat Setir. Terus untuk visibilitasnya juga jelas, kacanya gede-gede, mantep banget. Nah, untuk rasa berkendaranya juga smooth banget nih ya, kerasanya. Suspensinya juga empuk. Nah, untuk tenaganya sendiri, dia menghasilkan tenaga di 612 horsepower dan torsinya di 915 Nm. Mantep banget. Terus range 1400 km Sobat Setir. Oke Sobat Setir, jadi ternyata jalan-jalan sama Chery bener-bener seru banget ya. Mulai dari Beijing Auto Show, terus juga gue ngalamin test drive, mencoba nih ya si Tiggo 9 barusan. Seru-seru banget ngeliat line up-nya Chery, bener-bener mantep banget Sobat Setir. Dan sebenarnya perjalanan bareng Chery belum selesai nih, masih ada beberapa hari lagi. Dan besok juga gue masih ada test drive. Jadi kalau misalkan Sobat Setir kepo kira-kira unit apa nih dan gimana rasa berkendara ya, boleh pantengin terus ya channel Setir Kanan, karena gue akan tentunya terus update dan gak cuman test drive doang, tentunya akan ada keseruan-keseruan lainnya nih Sobat Setir. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tetap stay tune terus di Setir Kanan. Gue Audrey pamit undur diri, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok Setir Kanan di @setirkanan_official. Gue Audrey pamit undur diri, bye-bye. Oke, yang tadi ya Kak pakainya, terus ini aku mau lihat review sekilas yang ini. Ini ulang ya Kak, mic aku lepas.